Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stamratul Laila dengan NPM 215520111161. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Tugas data mining sebenarnya adalah analisis otomatis atau semi-otomatis jumlah besar data untuk mengekstrak pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui seperti kelompok catatan data. Untuk data mining dibagi beberapa metode, yaitu ada asosiasi, klasifikasi, dan clustering. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metodenya. Yang pertama ada metode asosiasi, merupakan metode yang menemukan suatu kombinasi item yang muncul bersamaan. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan affinity analysis atau market basket analysis. Aturan asosiasi rule biasanya menggunakan pola if mewakili antecedent dan maka atau then mewakili consequent, bersamaan dengan pengukuran support dan confidence yang terasosiasi dalam aturan. Yang kedua ada metode data mining yang klasifikasi. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi adalah salah satu metode yang paling umum untuk digunakan dalam data mining. Dan yang ketiga ada clustering. Clustering adalah teknik untuk pengelompokan data berdasarkan kesamaan maupun perbedaan yang ada di antara data tersebut. Tujuan adanya clustering yaitu untuk membagi set data menjadi kelompok-kelompok atau cluster, di mana data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang mirip dan sekaligus berbeda dengan data di kelompok lain. Di sini saya akan mempraktekkan untuk metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, metode asosiasi. Langkah pertama yaitu memasukkan file, klik kanan lalu open, pilih file yang sudah dibuat. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Masukkan filenya, lalu tambahkan pada associate, yaitu tambahkan association rows. Sambungkan antara file dan association rows. Double klik pada association rows dan ininya bisa diatur sesuai yang diinginkan. Find rows. Nah, di sini datanya ditemukan, nilai support, confidence, coverage, sleep, dan leverage. Nah, untuk yang metode yang kedua yaitu klasifikasi data. Kita buat file baru. Pertama kita tambahkan corpus pada text mining. Kita ubah namanya, klik kanan, lalu rename. Kita pakai training corpus. Lalu yang kedua, lakukan hal yang sama.
Kita tulis testing corpus. Lalu masukkan data yang sudah disiapkan. Klik kanan, open. Di sini ada data training klasifikasi. Open. Sudah muncul. Lalu masukkan data yang testing. Selanjutnya, masukkan viewers corpus. Kita ganti namanya menjadi cviewers training. Lakukan yang sama pada yang testing. Ganti namanya. Lalu hubungkan antara training corpus dengan cviewers training dan testing corpus dan cviewers testing. Double klik pada ini, lalu di select all, lakukan yang sama pada yang testing. Selanjutnya, tambahkan pre-process text. Kita ubah namanya lagi menjadi pre-process training. Yang ini menjadi pre-process testing. Kita hubungkan. Lalu, pada pre-process training, kita double klik. Untuk stop word-nya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Yang testingnya juga kita ganti stop word-nya menjadi bahasa Indonesia. Lalu kita tambahkan back of words di atas. Hubungkan antara pre-process training dengan back of words. Lalu kita tambahkan select column pada transform. Hubungkan dengan back of words. Lalu pada model kita tambahkan naive Bayes dan prediction. Lalu hubungkan select column dengan naive Bayes dan naive Bayes ke prediction. Hubungkan juga dari pre-process testing ke prediction. Double klik pada prediction, maka hasilnya akan muncul di sini. Untuk keterlibatannya bisa dilihat dari naive Bayes di sini. Apabila ingin mengubahnya, dari select column
kita keterlibatannya pindahkan dulu, lalu pindahkan yang tingkat pendidikan ke target. Lihat prediksinya. Nah, di sini munculnya tingkat pendidikan. Apabila kita ingin melihat akurasi modelnya, kita tambahkan test and score dan pada evaluate. Kita hubungkan antara select column dengan test and score. Dari test and score ke naive Bayes. Double klik pada test and score. Nah, di sini hasil akurasi modelnya. Untuk yang ketiga, kita akan melakukan metode clustering. Kita membuat file baru. Yang pertama, tambahkan file. Kita open filenya dengan klik kanan, open. Pilih data yang sudah disiapkan. Open. Lalu tambahkan pada unsupervised, kita tambahkan Cummins. Hubungkan file dan Cummins. Lalu pada visualis kita tambahkan scatter plot. Hubungkan antara Cummins dengan scatter plot. Double klik pada Cummins. Nah, di sini kita atur sesuai yang diinginkan. Lalu klik scatter plot. Nah, di sini muncul untuk klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan seterusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.